Ya, tapi banyak orang yang nggak setuju dengan pahlawan nasional ini. Pertama, tentang pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan yang mengatakan bahwa korban ketika tahun 65 itu tanggung jawabnya ke Pak Harto juga. Belum lagi kejadian-kejadian lain, ada Petrus, ada segala macam. Dan memang demokrasi Pancasila tadi, tapi juga kita merasakan bahwa itu lebih ke totaliter dibanding, bukan liberal, tapi itu pendulum yang satu lagi. Orang media tidak berani seperti sekarang. Mungkin kalau Pak Harto masih ada, forum ALC juga tidak ada. Bang Karni, dengan keanekaragaman bangsa kita, dengan berbagai macam suku, dengan ribuan pulau itu, kita pada saat itu memang perlu sentralistik. Karena tingkat kecerdasan, tingkat kehidupan ekonomi yang sangat rendah. Kalau pada saat itu kemudian kita terapkan seperti sekarang, di mana sekarang ini kebebasan berpendapat yang luar biasa, mungkin negara kita sudah hancur-hancuran ketika itu. Jadi ketika itu dibutuhkan sebuah sistem pemerintahan yang sentralistik, belum tentu otoriter. Coba kita lihat Malaysia. Malaysia memimpin juga otoriter, tapi rakyatnya tenang, baru saja kemarin ada gejolak. Ketika itu kebutuhan Pak Harto adalah sentralistik, demi untuk melaksanakan, menciptakan stabilitas, untuk menciptakan pertumbuhan, menciptakan pemerintahan dibutuhkan sentralistik. Itulah saya katakan bahwa setiap pemimpin ada masanya, ada peluang dan tantangan yang berbeda. Tidak bisa kita tempatkan situasi dari Pak Harto ketika itu kemudian dibandingkan dengan sekarang. Ketika ekonomi kita, tingkat kesejahteraan masyarakat sudah mulai meningkat, pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang, kemudian demokrasi sudah bisa dijalankan. Jadi bukan Pak Harto kemudian tidak setuju dengan demokrasi, tapi demokrasi yang dilakukan Pak Harto adalah demokrasi Pancasila. Hari ini kita mempertontonkan sebuah pesta demokrasi yang menurut saya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya etika berbangsa, berbangsa bernegara. Contoh terakhir saja, kita lihat DPD, lembaga terhormat DPR RI. Mempertontonkan ingin menurunkan pemimpinan dengan cara-cara yang tidak demokratis, dengan cara-cara yang tidak beretika. Zaman Pak Harto tidak ada itu. Memang zaman Pak Harto ada voting, tapi demokrasinya adalah musyawarah mufakat dulu, mau voting musyawarah mufakat. Jadi saya tidak setuju kalau dikatakan Pak Harto otoriter, sentralistik ya. Demi menjaga keutuhan NKRI, demi menciptakan stabilitas untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan. Itu Bang Karni. Iya, sentralistik benar, tapi dalam hal perpolitikan yang terjadi ketika itu mematikan semua oposisi. Yang aman waktu itu cuma Partai Golkar. P3 itu kalau ketua arahnya miring sedikit, ketuanya tiba-tiba dikudeta. PDIP juga begitu, kalau arahnya lain pasti ada kudeta dari dalam. Bang Karni. Memang bukan Pak Harto yang mengkudeta, orang dalam juga. Makanya ada istilah Pak Deliardur. Ketika itu yang ada itu bukan 3 partai, tapi 1,5 partai. Jadi partai 1,5 sistem. Bang Karni, mana kita lebih suka? Kegaduhan politik atau stabilitas politik? Kalau kegaduhan politik, tidak mungkin prosesi pembangunan plus dan bisa terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan stabilitas politik. Stabilitas itu hari ini bisa terjadi juga karena memang tingkat kecerdasan kita sudah meningkat, tingkat kesejahteraan sudah mulai meningkat. Ketika itu tidak mungkin diterapkan seperti itu, Bang Karni. Kalau kegaduhan politik terjadi, tidak mungkin proses pembangunan bisa berjalan. Di tengah-tengah kemiskinan semakin tinggi, pengangguran semakin banyak. Jadi Pak Harto dengan trilogi pembangunan membutuhkan stabilitas, mengedepankan stabilitas. Persoalan dalam rangka menciptakan ada kehilapan, iya. Ada kelemahan, iya. Tetapi saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa bangsa kita adalah bangsa yang jati dirinya kekeluargaan yang melahirkan kegotong royongan. Salah satu kelebihan bangsa kita sekarang, sangat susah kita untuk mengakui kelebihan orang. Tapi kita selalu menciptakan opini terhadap kelemahan orang. Ini sangat tidak bagus untuk kelangsungan hidup demokrasi bangsa kita.